ringan-ringan aja. Ringan. Ringan. Katanya nggak usah pikir-pikir. Kalau yang blank itu seperti ada betotan dari bawah, tarikan kayak gravitasi gitu ya Bang ya? Ketika nggak mikir apa-apa langsung nyoba angkat, kayak apa ya, kayak ada nempel gitu. Batu terbilang misterius ada di Sumatera Barat, namanya batu angke-angke. Konon tidak semua orang bisa mengangkatnya dan beratnya pun konon berubah-ubah. Ada apa di balik batu angke-angke? Benarkah batu ini mengandung kekuatan gaib di dalamnya? Benarkah batu ini bisa mengabulkan doa bagi mereka yang bisa mengangkatnya? Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Batu angke-angke sudah lama fenomenal di Sumatera Barat. Populernya mitos dan misteri batu ini mengundang wisatawan beramai-ramai bertandang ke sana. Mereka entah terhipnotis kabar batu tersebut bisa mengabulkan permohonan atau lantaran penasaran semata. Benda ini sampai sekarang kita belum pernah bisa pastikan. Sudah banyak terjadi penelitian ke sini untuk meneliti apa jenis materialnya batu angke-angke ini. Ya nggak nyambung lah sama kajian teori kita gitu. Kalau kita punya teori kan seperti ini. Atas nama benda mati, kita timbang atau kita angkat, massa suatu benda itu kan tetap. Itu teori pasti gitu ya. Tapi teori pasti kita ini nggak berlaku di sini. Batu angke-angke ini ditimbang, paling ringannya 5 kilo, bisa 100 kilo, 40 kilo, paling berat jebol timbangan. Batu angke-angke tersimpan di salah satu rumah gadang, rumah adat Minangkabau di Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang, Batu Sangkar. Batu ini beratnya konon misterius. Bahkan mitosnya, batu ini bisa mengabulkan permintaan mereka yang bisa mengangkatnya dengan niat sungguh-sungguh. Itu anjuran-anjurannya. Nomor 1, nomor 2 itu semacam penghormatan lah gitu ya. Bagi yang non muslim itu penghormatan menurut kepercayaan kita masing-masing. Bertandang ke Padang, Vicky Shu pun penasaran dengan batu angke-angke. Tiba di rumah gadang, Vicky Shu mencoba mengangkat batu yang tergolong situs sejarah ini. Dalam 2 percobaan pertama, mampukah Vicky Shu mengangkatnya setelah mengutarakan niatnya dalam hatinya? Set. Ringan, nggak nyampe. Nggak seberat udah asal tadi kayaknya. Kali kan seberat galon ya. Udah, Apa? Aduh, ini apa ya? Iya. Sedengan. Tapi saat coba mengangkat untuk ketiga kalinya tanpa mengucapkan niat atau harapan, benarkah berat batu ini berubah dari sebelumnya? Ini bukan mereka yang Enggak.
80% Asli, nggak bisa. Itu banyak yang nggak pernah berat. Coba, kepo. Orang yang sangat tidak Serius. Serius Oh, loh. coba pakai motivasi lagi. Ganti motivasi. Motivasinya banyak ya. Biasa. Beneran lo cobain deh. Beneran. Beneran, serius. Serius. Sensasinya kita sendiri yang ngerasain gimana. Beneran beda banget rasanya. Jadi kan kayak masa sih gitu sih, masa sih. Tapi beneran waktu ngeblank tuh emang bener-bener nggak bisa diangkat. Jenis batunya sendiri kita belum tahu ya, tetapi memang batunya itu secara bentuk unik sekali gitu ya, karena dia bentuknya cukup pipih dan seperti terlihat ada lubang-lubang ya, yang intinya memang cukup berbeda dibandingkan batu-batu lainnya. Ketika Vicky Shu 2 kali percobaan bisa mengangkat batu angke-angke dengan mudah, lalu seperti apa dengan sang suami? Benarkah nyali suami Vicky justru keok di hadapan batu angke-angke? Jangan lupa untuk nonton Was-Was setiap hari Rabu Dan juga Sabtu. jam 3 sore. Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe ya. Gokil, keren abis. Melihat Vicky Shu, sang istri dengan enteng mengangkat batu angke-angke di 2 kali percobaan pertama, namun gagal di percobaan ketiga, sang suami Ade Imam pun jadi penasaran. Memang batu berwarna kecoklatan yang tampak mirip tempurung kura-kura ini terlihat enteng dan mudah diangkat. Setelah membaca niat, motivasi, dan harapan, benarkah Ade Imam justru gagal mengangkat batu ini dalam percobaan pertama? Berat kayak ini. Oke, cek motivasi yang lain itu nggak bisa tahun sekarang, next tahun depan ya. Nggak bisa. Mendapati dirinya tidak bisa mengangkat batu misterius ini dalam percobaan pertama, suami Vicky Shu ini pun merasa cukup terkejut. Dan setelah memperbaharui niat, mampukah Ade mengangkat batu ini? aduh berat banget. Jangan dulu Pak keluar ya. Aduh, 50 kayak lebih nih. Sekarang semen. Nggak tahu kayak nggak bisa gerak aja gitu. Di bawahnya ada apanya aja nih. Tapi berat banget. Yang kedua lebih ringan. Kalau yang blank itu seperti ada betotan dari bawah, tarikan kayak Iya, gravitasi gitu ya Bang. Ketika nggak mikir apa-apa langsung nyoba angkat, kayak apa ya? Kayak ada nempel gitu. Bahwa beratnya berubah-ubah. Jujur sempat nggak percaya sih tadi di situ. Ah masa sih gitu. Cuman pas udah nyoba ngangkat barusan 4 kali percobaan, memang terasa beda-beda sih. Yang paling ringan yang nomor 2 tadi. Batu angke-angke membuat orang bikin penasaran. Penyanyi Azmi yang bertandang ke Tanah Minang bersama Vicky Shu pun ikut dalam tantangan mengangkat batu angke-angke. Apa yang terjadi ketika Azmi mengangkat batu ini dalam 2 kali percobaan? Terus ini sedang lah. Kalau yang ringan itu Mbak Tiwi ya, nanti atau yang lain bisa lebih ringan dari ini, bisa jadi lebih berat. Coba up ke dada berapa kilo kira-kira? 50 sampai lebih oke.
beda-beda beratnya batu angke-angke ini sama beratnya, jawab sendiri. Yang pertama tadi lumayan bisa diangkat kan, terus yang kedua karena emang gak ada niatnya jadi berat. Dari pengalaman Vicky Shu, suami hingga penyanyi Azmi, benarkah batu angke-angke mampu mengetahui isi hati si pengangkatnya? Benarkah hal itu yang pula dirasakan TV, mantan personel duo vokal Titu ini? Jangan lupa saksikan Mantul hanya di YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, biar banyak yang monetize-nya ya. Apa yang dialami Vicky Shu dan sang suami saat mengangkat batu angke-angke bisa dibilang misterius. Sebab konon bukan soal seberapa kuatnya tenaga yang kita miliki, tapi benarkah soal seberapa sungguh niat, motivasi, dan harapan yang kita ungkapkan? Dan benarkah lantaran niat, motivasi, dan harapan yang sungguh-sungguh itu membuat TV ex-personil Titu dengan tubuh mungilnya justru dengan gampang mengangkat batu berukuran cukup besar ini dalam 3 kali percobaan? Semangat, optimis, yakin pasti bisa. Wah, kuat nih. Banyak makan nasi padang nih kayaknya. Lihatlah yang terjadi ketika TV mengangkat untuk keempat kalinya tanpa terlebih dulu mengungkapkan motivasi yang jelas dan mantap. Susah ya. Jangan ketawa, nggak boleh. Berat. Mak, susah mak. Susah berat. Ini bukan yang pertama TV bertandang ke Rumah Gadang dan mengangkat batu angke-angke. 2 tahun sebelumnya, TV pernah ke Padang dan ke Rumah Gadang melakukan hal yang sama. Konon, 2 dari 3 permohonannya saat itu disebut TV telah terkabulkan. Nah ini foto untuk pertama kali ya. Ya udah ya. Pertama kali kesini, terus 2 tahun yang lalu kesini ngangkat batu angke-angke ini. Alhamdulillah 2 terkabul, yang 1 masih dalam proses. Itu maksudnya kalau sekarang masih diucapkan lagi, tapi sekarang lebih penuh dengan keyakinan sih. Batu angke-angke terbilang misterius ditemukan saat penggalian fondasi untuk tiang utama Rumah Gadang. Konon batu ini telah berusia lebih dari 500 tahun. Benarkah lantaran terkenal linggis saat penggalian itu menjadi penyebab sejumlah kejadian ganjil yang terjadi hingga kini di tanah Minangkabau? Dan benarkah loh batu kedua yang bagian luarnya terdapat ukiran menyerupai lafaz Allah dan Muhammad saat ditemukan tidak pernah bisa diambil? Sudah lebih 500 tahun. Ditemukan dulu waktu pemancangan Tonggak Tuo Rumah Gadang ini dulunya. Ini posisi Tonggak Tuo yang di belakang si Koko.
Nah, tapi rumahnya bukan yang sekarang ya. Kalau yang rumah yang sekarang ini sudah rumah yang keempat. Jadi pas Batagak Tonggak Tuo itu kena benda ini sama linggis yang buat gali-gali lubang itu. Ini bekasnya. Jadi pas kena dulu konon ceritanya banyak terjadi kejadian-kejadian yang tidak logis. Dua seperti jengkol. Bayangkan jengkol. Nah, yang ini kira-kira kelupasan jengkol bagian atas. Ini tengahnya berarti kan ada satu keping lagi gitu kan. Yang satu keping lagi ini dari penemuan dulu nggak pernah bisa diambil. Menyerupai kalimat Allah. Ini. Dan ini yang agak lebih mirip Muhammad. Dari pertama kali ditemukan, kita tidak pernah ukir-ukir, nggak pernah cat-cat, originalnya udah seperti ini. Di depan ini ada juga semacam tulisan-tulisan paku yang cuma orang-orang tertentu yang bisa ngertiin. Pemirsa, berimanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada ciptaannya. Sebab segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib menyembahnya dengan iman yang total dan sungguh-sungguh. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.